Audio Jungle. Audio Jungle. Bung Aiman ya, kita dulu diskusi di sini sehingga saya soal Bang Rey. Tunggu dulu, karena saya ditanya oleh Bung Aiman ya kan. Apa gua orang Kita kan juga dulu ditanyain kemarin kok. sebelumnya kita diskusi di sini soal pagar bambu kan. Enggak. Pagar laut. Iya pagar bambu. Bung Aiman. Iya. Yang ditanyakan Bung saya Yanuar dulu. sudah menyebutkan dan memberikan indikasi. Saya khawatir kata Bung Yanuar, yang terjadi sebetulnya hanya pergantian orang. Oke. Anda menguatkan Faktanya itu. sekarang Bung, yang jadi tersangka cuma kepala desa. Oke. Setelah itu apa? Kan belum. Mana macannya? Belum dong. Ketinggal Sabar tuh dong. di podium. Nanti kalau muncul Cuma lagi. sampai kepala desa. Nanti kalau muncul Setelah yang itu dianggap lain, selesai. malu sendiri loh. Lalu sudah Kalau muncul tersangka yang lain, malu sendiri loh. ATR BPN mengatakan, oh Iya nggak ada kan? masalah. Malu sendiri loh nanti. Disebut juga Iya oleh kan? KKP, nggak ada masalah. Iya kan? Anda meyakini hanya pasti berhenti di kepala Lo desa. di depan mata kita kasusnya. Melebar Pagar bambu. kemana-mana. Pertamina juga Ribut seperti itu. se-Indonesia, ternyata cuma kepala desa yang kena. Mana macannya? Nah, nanti kalau omongan Ketinggal ini, tuh di podium macan. Bung Aiman, nanti kalau omongan ini, ya kan, ini kan jadi apa namanya? yang mana itu, nih? Sorry, jadi saya rekaman banyak masalah ini. Ternyata muncul kemudian tersangka-tersangka lain sampai ke atas. Yang mana? Yang malu Kasus- sendiri. kasus Ya pagar laut. Alhamdulillah kalau begitu. Ya seperti itu. yang kita harapkan. Karena apa? Itu kan sama Bung Hendar Sam. Mazhabnya Ray Saya Rengkuti ini mengkritik. mazhab khawatir dan mazhab pesimisme. Iya. Mazhabnya itu. Saya Ya udah kan, bukan khawatir. optimis. Pak Prabowo Gitu loh. pidato soal kita maafkan koruptor. Saya katakan 270 Udah kemana-mana triliun. omongannya. Lalu beliau ralat. Ada efektifnya lah apa omongan kita ini. Kan? Oke. Ujian pertamanya adalah kasus Pertamina ini. Oke. Ya kan? Follow the evidence. Iya. Buktinya akan, Enggak, kan buktinya mereka- akan diikuti enggak. dan akan Bung membongkar. Hendar Sam tadi mengatakan dia udah bentuk organisasinya, ya kan, untuk mengejar mereka yang dianggap melakukan tindak pidana. Sampai raja-raja kecil itu kita udah tahu. makanya saya mengatakan alat ujinya nanti adalah kasus Pertamina ini. Sejauh apa ia akan merengsek sesuai dengan alat bukti yang disebutkan itu tadi kan. Itu satu. Nah yang kedua, saya perlu klarifikasi. Saya tidak menyebut Erick Thohir sebagai bagian dari peristiwa ini. Saya mau mengatakan ini korupsi di Indonesia itu umumnya berjamaah. Bisa berjamaah secara horizontal, tapi juga bisa berjamaah secara vertikal. Nah kalau melihat umumnya di kita dengan uang sebegitu besar, itu selalu ada kaitannya dengan politik. Oleh karena itu, tolong dong. Kejaksaan tidak hanya berhenti di sini, tapi itu tadi mungkin dengan barang bukti yang ada bisa menyasar ke arah yang lebih tinggi, lebih atas dan seterusnya. Itu yang saya sebut. Di situ ada menteri, yaitu tentu ada Erick Thohir. Tapi di atas menteri itu juga ada presiden. Sebab siapa sih yang butuh uang sampai 1.000 triliun alias 110 triliun ya per kepala selama 5 tahun? Bukan politisi, bukan siapa-siapa loh mereka. Itu yang kedua. Maksudnya uang ini Anda mencurigai bisa jadi ke presiden saat itu 2018-2023. Saya tidak Pak Jokowi mengatakan maksudnya? begitu. Saya mengatakan Anda uang mengatakan besar itu selalu berkaitan dengan peristiwa politik. Oke. Nah, oleh karena itu perlu dilacak. Dan ini kan yang sampai sekarang kita nggak pernah melakukannya. Nah, kalau rezim Prabowo ini mau melakukan itu baru good, baru bagus. Tapi yang ketiga saya apresiasi Bung Hendar Sam. Karena selalu membuat perbandingan antara rezim pemerintahan Prabowo dengan rezim sebelumnya, di mana sebelumnya itu namanya Pak Jokowi. Yang paling dekat dengan Pak Prabowo. Artinya, diadu-adu ini kita. Pak Hendar Sam mau mengatakan, di rezimnya Nggak gitu Prabowo loh. ini dilakukan Nggak gitu. apa yang tidak Aduh. dilakukan oleh Ini rezimnya Jokowi sebelumnya. Omongan orang medsos ini. Nah, gitu, kira-kira ya kan? begitu nggak yang mau Aduh. disebutkan? Orang jujur di Republik ini harus diganti. Orang yang tidak jujur yang harus dipertahankan ya. Nah kita lihat kasus itu kan tidak berkembang. Bahkan orangnya duduk bersama presiden dalam meeting para pengusaha di Jepang gitu ya. Bukan di Jepang, di Indonesia dengan pengusaha Jepang. Anaknya sekarang terlibat. Wah enak betul ternyata menjadi koruptor dan pelaku kerusakan Republik di negeri ini. Jadi Karena- maksudnya Pak Erick Thohir itu koruptor atau gimana ini maksudnya?
Nah, atau saya tidak anaknya mau Boy Tohir? menjelaskan ke Bung Hendersam kalau tidak nangkap poin yang saya sampaikan. Ya itu maksudnya kan. Saya mau menjelaskan ke publik ketemu saja. dengan orang-orang luar Anda Ya, sebut. saya mau mengatakan di kasus beliau itu ada anasir orang-orangnya Iya, yang sama iya. di sini, tapi diberikan tempat oleh negara, gitu. Iya, oke. Harusnya presiden minta maaf pernah mengundang orang itu di depan Maksudnya para anak yang pengusaha. tersangka ini. Tapi kan Iya, konteksnya kan Bukan berbeda. Pak Erik maksudnya, anak yang tersangka. Iya. Iya, anak yang tersangka. Oke. Nah, makanya saya tidak mau menjelaskan karena kurang nangkap gitu ya. Nah, kalau begitu harusnya negara sudah minta maaf. Pak Presiden tidak pernah minta maaf. Apalagi presiden yang lama ya. Kejahatan berlangsung di tempat dia tidak malah merasa baik-baik saja, malah membangun republik. Ini kesannya. Padahal pelaku korupsi terbanyak sepanjang sejarah kita adalah di eranya. Harusnya sudah minta maaf. Kita nggak pernah dengar. Ini gara-gara Bang Ren nyuruh saya milih orang ini. Ada orang yang tabiatnya mestinya bertanggung jawab. Nah, kita melihat nih arahnya ini mengorbankan pemain. Jadi, nasihat saya untuk Pak Sorom, bahwa siap-siaplah partai Anda dan Anda sedang dikorbankan. Nikmatilah genderang ini, mainkan perjuangan. Kalau beliau kan cukup menikmati ya. Ayo monggo, siapa yang mau menjelaskan saya sampaikan. Siapa pemain sesungguhnya, siapa pelakunya, apa yang sedang terjadi. Ini juga harus disampaikan oleh kubu oposisi ya. Apakah ini menembak sasaran kepada kadernya, ya, pelaku-pelakunya, atau sedang benar-benar ya, membongkar kejahatan di Republik ini. Dan jawabannya menurut Anda adalah? Menurut saya omong kosong.